Halo, perkenalkan nama saya Ramadhani dari program Ilmu Komunikasi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu teori ruang publik. Teori ruang publik itu berbicara tentang apa? Dan secara singkatnya, teori ruang publik Habermas berbicara tentang sebuah arena imajiner di mana warga negara berkumpul sebagai publik, berdiskusi secara bebas dan setara hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, sehingga mampu membentuk opini publik yang rasional dan memberikan legitimasi atau kontrol terhadap kekuasaan. Untuk lebih rincinya, teori ini menjelaskan tentang fungsi, prinsip dasar, materi diskusi, dan tujuan akhir. Contoh klasiknya yaitu menurut Habermas adalah salon-salon sastra di Eropa pada abad ke-18. Nah, kafe-kafe di London atau ruang diskusi masyarakat di Bourgeois saat itu. Nah, di era modern, ia melihat media massa seperti koran, televisi, ataupun radio sebagai potensi ruang publik, meskipun sering terganggu oleh kepentingan ekonomi dan politik. Untuk analogi yang sederhana, bayangkan ruang publik seperti sistem kekebalan tubuh dalam demokrasi. Ia bekerja dengan terus memindai lingkungan, lalu sel-sel kekebalan seperti warga aktif, berdialog dan memutuskan mana yang bahaya dan mana yang baik. Hasilnya, opini publik memberikan sinyal ke otak atau negara untuk bertindak atau memperbaiki diri. Kondisi agar teori ini bisa bekerja menurut Habermas. 1. Adanya jaminan kebebasan pers berkumpul dan berserikat. 2. Adanya akses setara terhadap informasi dan ruang diskusi. 3. Warga memiliki kompetensi komunikatif atau mampu menggunakan bahasa untuk saling memahami, bukan hanya untuk strategi menang atau kalah. Yang keempat, negara dan pasar tidak mendominasi ruang publik, misalnya dengan sensor atau monopoli media oleh korporasi. Tantangan bekerjanya teori di dunia nyata. Komodifikasi media dikuasai kepentingan iklan atau pemodal, bukan kepentingan publik. Kesenjangan akses. Tidak semua warga punya waktu, pendidikan, atau sumber daya untuk berpartisipasi. Manipulasi opini, PR politik, propaganda, hoak yang merusak rasional diskusi. Era digital, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, filter bubble, echo chamber, ujaran kebencian, dan polarisasi justru sering menggantikan diskusi rasional. Jadi kesimpulan singkatnya adalah sebuah ruang diskusi sosial yang ideal di mana warga negara berdiskusi bebas dan setara tentang kepentingan bersama untuk membentuk opini publik rasional yang mengontrol kekuasaan. Bekerja sebagai proses dari aktivisi warga, diskursus bebas dan setara, terbentuknya opini publik. Opini tersebut mempengaruhi atau memvalidasi kebijakan negara.